Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 6 mata kuliah rancangan pembelajaran akan mempresentasikan materi mengenai media pembelajaran. Yuk simak materi berikut. Sebelum menyimak materi mengenai media pembelajaran, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Mu Alif Triawan Ramal Prayuda dari kelompok 6 mata kuliah rancangan pembelajaran. Halo, perkenalkan nama saya Naura Alilatul Bariza dari kelompok 6 mata kuliah rancangan pembelajaran. Halo, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Altaf Al-Fattah dari kelompok 6 kuliah rancangan pembelajaran. Pertama-tama, teman-teman tentu perlu mengetahui apa definisi dari media pembelajaran atau apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara. Nah, menurut Gagne dan Briggs 1974 mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi ajar yang dapat memotivasi siswa dalam proses belajar. Menurut Esquerlac dan Pielli, ada 3 keistimewaan kemampuan media. Yang pertama kemampuan fiksatif, kedua kemampuan manipulatif, dan ketiga kemampuan distributif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa maksud dari 3 keistimewaan kemampuan media ini. Yang pertama, kemampuan fiksatif, artinya media memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua, kemampuan manipulatif. Artinya, dengan kemampuan ini, media dapat menampilkan kembali objek dengan berbagai macam cara yang dapat disesuaikan dengan keperluan. Yang terakhir, kemampuan distributif. Artinya, dengan kemampuan ini, dalam sekali penampilan suatu objek dapat menjangkau pengamat yang sangat banyak. Nah, selanjutnya kita beralih ke manfaat media pembelajaran. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih manfaat dari media pembelajaran? Nah, dengan menggunakan media pembelajaran ini, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran dapat lebih jelas, menarik, dan lebih interaktif. Dengan menggunakan media juga dapat membantu efisiensi dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Nah, media juga dapat memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan tentunya kapan saja. Nah, selain itu, media juga dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajarnya, serta merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, media tanpa proyeksi 2 dimensi, yaitu media yang penggunaannya tanpa menggunakan proyektor dan hanya mempunyai 2 ukuran saja, yakni panjang dan lebar. Penggunaan antara lain poster, gambar, bagan, dan grafik. Media tanpa proyeksi 3 dimensi, yaitu media yang penggunaannya tanpa proyektor dan mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Penggunaannya antara lain boneka dan model. Yang ketiga, media audio, yaitu media yang hanya memberikan rangsangan suara saja. Penggunaannya antara lain radio dan tape recorder. Yang keempat, media dan proyeksi, yaitu media yang penggunaannya menggunakan proyektor seperti film, slide, dan film strip. Yang kelima, televisi dan video tape recorder. Nah, selanjutnya teman-teman perlu mengetahui perkembangan dari bentuk media pembelajaran. Yang pertama ada media digital dan interaktif, contohnya seperti Google Classroom, Canva, dan Quizzes. Yang kedua ada augmented reality atau AR, seperti pembelajaran berbasis virtual. Yang ketiga ada media sosial, seperti TikTok, YouTube, dan Instagram, yang kontennya berisi pembelajaran atau dapat mengedukasi. Yang keempat, media audio dan visual seperti podcast, video pembelajaran, dan storytelling. Yang kelima ada Learning Management System atau LMS, yang dimana seperti Moodle, Edmodo, dan Google Classroom yang tidak hanya memfasilitasi komunikasi antara guru dan siswa, tetapi juga menyediakan ruang penyimpanan materi, forum diskusi, dan sistem evaluasi terintegrasi. Dan yang keenam, yaitu integrasi multimodal, yaitu kombinasi teks, gambar, video, audio dalam satu media. Dan pendekatan ini sesuai dengan teori pembelajaran kognitif multimedia dari Meyer yang menyatakan bahwa pemahaman akan meningkat ketika informasi disampaikan melalui lebih dari satu saluran sensorik. Nah, materi terakhir itu ya tantangan dalam penggunaan media pembelajaran.
Nah, meskipun perkembangan teknologi telah membuka peluang besar dalam inovasi pembelajaran, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Nah, yang pertama itu akses dan infrastrukturnya. Nah, maksudnya tidak semua siswa memiliki perangkat yang mendukung atau jaringan internet yang stabil. Hal ini menjadi hambatan utama tentunya dalam pemerataan kualitas pembelajaran digital. Nah, yang kedua, kompetensi guru. Nah, banyak guru belum menguasai teknologi pembelajaran digital. Nah, maksudnya mereka cenderung menggunakan metode konvensional karena keterbatasan literasi digitalnya. Nah, yang ketiga, desain instruksional yang lemah. Maksudnya di sini media pembelajaran seringkali hanya dianggap alat bantu, bukan bagian dari sistem pembelajaran terintegrasi. Padahal keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perencanaan media yang tepat. Nah, yang keempat, distraksi digital. Maksudnya media sosial sebagai media pembelajaran memiliki potensi untuk menimbulkan distraksi, terutama jika tidak dikendalikan dengan baik. Nah, yang kelima itu kesenjangan digital dan sosial. Maksudnya di sini perbedaan akses terhadap teknologi antar wilayah dan kelompok sosial memunculkan ketimpangan pendidikan yang sangat signifikan. Nah, yang terakhir itu yang keenam, etika dan keamanan digitalnya. Nah, penggunaan media digital juga memunculkan isu baru terkait etika, penggunaan konten dan perlindungan data pribadi. Nah, guru dan siswa perlu mendapatkan edukasi mengenai keamanan digital agar dapat memanfaatkan media secara bijak dan juga aman. Kesimpulan, media pembelajaran merupakan segala bentuk, alat, sarana, atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menarik. Perkembangan media pembelajaran terus mengalami kemajuan pesat, terutama sejak hadirnya teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian, penggunaan media pembelajaran juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, kurangnya kompetensi guru dalam mengoperasikan media digital, serta kesenjangan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen pendidikan untuk terus beradaptasi, mengembangkan keterampilan digital, serta mengintegrasikan media pembelajaran secara bijak agar proses pembelajaran semakin berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman.